Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami bertiga akan membicarakan soal The Miracle of Quran. Nah, kayak yang kita semua tahu nih, Quran itu punya banyak banget manfaat untuk umat Islam di seluruh dunia. Pengen tahu lebih lanjut soal The Miracle of Quran? Bersama aku Syafira Setiani, Aku Sakila Agustin. Aku Aulia. ini dia Asatal. Nah, jadi yang seperti yang kita udah tahu ya, Al-Quran itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir, dan juga itu tuh sebagai mukjizat untuk Nabi Muhammad ya kan? Dan kitab ini tuh masya Allah sekali. Dari zaman diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai sekarang itu nggak pernah berubah. Allah berjanji akan selalu menjaga kitab ini lewat Al-Quran kan ya. Terus juga kita bisa ngelihat ya Kak ya, dari isi Al-Quran sendiri kayak banyak kejadian-kejadian di muka bumi ini tuh sebenarnya udah tertuang gitu di dalam Al-Quran. Ya kan ini ya apa namanya masa kehamilan ya. Nah bener, kalau di Al-Quran tuh udah dijelasin dari penciptaannya manusia, gimana bisa proses terjadi kehamilan pada seorang ibu sampai melahirkan pun juga ada ya di Al-Quran. ya detail banget ya. Dari dia segumpal daging, segumpal darah ya. Jadi segumpal daging masya Allah. Juga saya pernah mendengar nih mendengar dari televisi gitu kan, kayak ada seorang profesor itu yang masuk ke Islam gara-gara kayak dia tuh membuktikan gitu loh, kalau misalkan dia pernah nih nyelam ke dasar lautan, bahwa di dasar lautan itu kayak ada sungai gitu loh. Nah dan ternyata setelah dia lihat dalam Al-Quran, dan ternyata di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa ada sungai di dalam laut itu, di situ dia kayak bener-bener langsung memeluk agama Islam. Masya Allah banget ya sih. Masya Allah banget. Sama ini yang profesor yang dia ngeruk bumi sampai ke inti bumi ya. Terus dia ini apa namanya dengar ini suara gitu loh, kayak mirip suara kayak gitu loh, makanya abis itu dia langsung gila karena saat kita bisa ini ya. Iya benar banget. Padahal Al-Quran tuh udah dari dulu banget ya, Iya. dari ribu tahun yang lalu, tapi masih banyak kejadian yang relate nih sampai Iya, sekarang mirip gitu sama Al-Quran gitu. Kalau bisa dibilang Al-Quran ini kayak mengikuti zaman ya sih. Bener banget. Dari kalau misalkan nih Al-Quran sekarang ada tuh cerita yang di zaman dulu, di zaman yang terjadi pada saat sekarang, dan yang akan datang tuh udah tercantum semua di dalam Al-Quran. Akan selalu relevan gitu ya di semua Bener, zaman ini tuh gitu ya. sempurna kan Allah udah bikin kalau kita udah disempurnakan. Apalagi Al-Quran ini kayak penyempurna kitab-kitab lain gak sih? Apa yang nggak ada di kitab lain tuh dilengkapi di Itu Al-Quran dilengkapi di kan? Al-Quran. Atau enggak ada syariat yang misalnya kurang pas mungkin ya di itu nanti dibenerin di Al-Quran tapi yang masya Allah banget. Masya Allah banget. Masya Allah banget Al-Quran, Masya Allah banget emang. Kita kayak bener-bener patut mensyukuri gak sih karena adanya Al-Quran. Ya, kita dapat budaya Islam, terus kita bisa belajar Al-Quran itu suatu Kayak bagus. ya nikmat. Iya, nikmat. Jadi pedoman juga ya, Iya. jadi kita lebih teratur gitu. Untuk teman-teman bisa lebih tahu nih soal The Miracle of Quran, kita pengen denger nih mungkin cerita-cerita, ada nggak sih pengalaman pribadi soal keajaiban Al-Quran itu sendiri yang terjadi di kehidupan kalian sendiri gitu? Oh, aku ada. Jadi aku nih dulu bisa dibilang anaknya jarang yang sholat tepat waktu banget, juga jarang yang membaca Al-Quran gitu kan. Sampai suatu saat ingat banget aku waktu SMP, SMA lah lupa, itu tuh kayak aku tuh pernah rutin ngaji membaca Al-Quran ba'da maghrib, cuman kayak ya masih sebaris dua baris gitu kan. Tapi aku rutin. Kok tiba-tiba aku pada suatu saat nih kok di kelas semacam dipermudahkan gitu untuk menangkap ilmu, untuk menyerap ilmu dari guru. Aku bisa ngejawab soal-soal dari guru, aktif juga jadinya di kelas gitu. Nah sampai suatu saat kok ada pada masanya gimana aku lagi nurun. Jadi jadi jarang banget baca Al-Quran, kayak jarang banget. Terus aku ngerasa kok
saat aku jarang baca Al-Quran, kok saat aku jauh dari Al-Quran, kok ini nih pikiran ini kosong. Aku bingung mau ngerjain apa yang aku kerjain. Aku bingung, pokoknya kayak orang linglung gitu deh. Terus juga hampa gitu iya, kayak hidup itu hampa banget. Terus juga waktu lagi di kelas belajar menyerap ilmu tuh jadi susah masuk gitu. Ini kok gini sih, aku sampai bener-bener gitu. Nah, sampai suatu saat lagi nih mencoba membangun lagi semangat, tapi ya masih naik turun gitu ya, masih jarang-jarang banget ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran habis maghrib kayak selang-seling gitu. Tapi aku ngebacanya ini kayak perbanyak halaman tuh, jadi kayak misalkan hari ini nih ba'da maghribnya aku mau baca sampai 3 halaman, tapi besoknya enggak, besoknya iya gitu-gitu kan. Itu juga sama kayak yang aku nggak ngaji gitu, kayak bener-bener kosong banget pikiran, terus juga susah nyerap ilmu. Jadi di kelas tuh kayak, aduh aku harus ngapain, aku bingung gitu. Nah, sampai aku bener-bener tekadkan ke diri aku, oke nggak apa-apa, kita ngaji, kita nyoba rutin ngaji, walaupun sebaris 2 baris ayat Al-Quran nggak apa-apa, tapi dirutinkan. Alhamdulillah kayak bener-bener gimana ya, kayak hidayah, langsung dapet hidayah gitu loh. Kayak ilmu aku juga gampang nyerap, juga mudah mengerjakan tugas-tugas dari guru, juga kayak semua urusan aku dipermudah. Kayak bener-bener aku kayak, ya Allah, sebegitu ajaibnya ini Al-Quran. Padahal aku kayak cuman membaca gitu doang gitu loh. Apalagi kalau kita ngambil mentadabur ini harus benar berlipat gitu. Allah banget Al-Quran banget ya. Terus juga aku sampai ditekatkan dalam diri aku kayak, oke, kalau sekarang masih ba'da maghrib, ayo kita tingkatkan lagi ngebaca Al-Qurannya jadi ba'da subuh. Jadi ba'da subuh, 2 kali sehari ba'da subuh sama ba'da maghrib. Ya walaupun nggak banyak ya, ngajinya nggak sampai berhalaman, tapi kita usahakan untuk rutin dan meningkatkannya. Masalah ini saya kira kalau di box masalah banget. Ya Allah, nggak gitu. Kita Soal sama-sama. embel tuh, Aduh, Kayaknya emang ini ya, kalau Al-Quran. iya benar-benar banget, benar-benar. Kita bisa coba nih ya. dicoba sih teman-teman. Kayak Ya, benar. nggak usah ini deh, nggak usah banyak-banyak, jangan banyak-banyak dulu, kayak cuman continue Kalau gitu. tuh suka ya kan. Karena susahnya tuh buat istiqomahnya gitu Ya ya. benar. Kadang kita suka lebih milih buat scroll sosmed. Aduh, bener gitu. banget ya. Padahal baca Quran kayak 5 menit aja gitu, manfaatnya Itu kayak tuh susah banget ya. Iya, benar-benar banget. Kayak mau istiqomah tuh susah banget, kayak ada aja godaan-godaan tuh yang kayak ayo scroll TikTok aja, ayo ini gitu ya kan. Wah, parah banget sih setan ini kalau menggoda kita ya. Benar banget. Kalau misalkan kalian pengen kayak ngerasain gitu, pengen tahu bener-bener kayak gimana sih keajaiban Al-Quran gitu, coba deh kalian terapkan sehabis, nggak usah 5 waktu, sehabis sholat 5 waktu nih, misalkan sehabis maghrib aja gitu, kalian coba rutin nih membaca Al-Quran, nggak usah sampai berhalaman-halaman, berlembar-lembar, nggak usah dimulai dengan per baris, 1 baris atau 2 baris gitu, coba tapi rutin gitu, kalian rasain deh bener-bener nikmatnya itu, Masya Allah banget. Berarti nyata. Ya, Ini ya. Gitu ya guys. Intinya continue rutin. ya. Dan Walaupun istiqomah itu susah ya. nah, dan lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa ngetadaburin artinya, kita baca pelan-pelan, ternyata tuh ini gitu loh, itu tuh bisa ingetin kita sama kuasa Allah. Diresapin maknanya, artinya, kayak bisa buat kita berpikir kayak, oh ternyata tuh selama ini gini ya gitu. Benar. Ternyata banyak kejadian-kejadian di sekitar kita itu yang sebenarnya udah terbuang. Kadang emang harus dipaksa dulu ya. Iya, biar harus kita dipaksa. terbiasa gitu. Awal-awal terpaksa. Iya. Nanti lama-lama kebiasaan. Biasa, benar-benar banget. Nah, teman-teman semua udah denger nih cerita-cerita yang menakjubkan dari teman-teman kita yang ada di sini. Mungkin sekian aja ya yang dapat kita sampaikan di podcast The Miracle of Quran kali ini. Semoga apa yang kita ceritakan bisa diambil pelajarannya sama teman-teman semua. Yang bermanfaat diambil, silakan. Yang buruk-buruk dibuang aja, ya, dilupain aja. Lupain gitu aja. ya. Jadi sampah aja udah buang. Iya. Oke, teman-teman semua, sekian yang dapat kami sampaikan dari Asatok. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.